Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi ini kami kembali boleh ada bersama-sama untuk boleh bersekutu menaikkan puji dan syukur kami kepadamu Tuhan. Atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan biarlah kiranya kami di tengah-tengah kesibukan yang ada, di tengah-tengah semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, biarlah kiranya kami boleh menenangkan diri sejenak dan biarlah kiranya kami juga boleh merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh memahami dan mengerti akan apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh belajar taat, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom buat semuanya. Baik yang saat ini hadir di tempat ini maupun yang ada di online ya. Ada jemaat yang dari Subang. Dan kemudian juga ada Helsa dan Jonathan ya yang ada di KL kemarin kita sudah bertemu. Baik, kita saat ini akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Dan saya mengambil tema adalah tentang taat dan bersyukur. Pernahkah Bapak Ibu mendapatkan jawaban yang dari Tuhan tentang persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Pernah? Oh, Tuhan menjawab. Nah, ketika Tuhan menjawab, apa yang menjadi reaksi kita? Tentunya kita akan merasa sangat senang sekali, bukan? Ya, sangat bersyukur. Wah, Tuhan sudah menjawab ya doa saya. Ya, Tuhan sudah memberikan pertolongan untuk masalah yang sedang saya hadapi. Wah, hati kita senang begitu kan ya. Tapi berapa lama kita merasa senang dan bisa mensyukuri semua itu. Kadang-kadang atau bahkan seringkali ketika itu sudah lewat dan Tuhan mengizinkan kembali persoalan atau masalah datang dalam kehidupan kita, kita seringkali lupa apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Dan kalau demikian keadaannya, seringkali kita memakai pikiran kita sendiri. Bagaimana saya bisa menghadapi persoalan ini? Dan bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini? Dan bagaimana saya bisa mendapatkan jalan keluar dari persoalan ini? Dan kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan bahwa persoalan itu tidak ada jalan keluar atau bahkan Tuhan belum menjawab tentang apa yang menjadi pergumulan kita. Kadang-kadang lama sekali ya, lama dan kadang-kadang kita sudah putus harap. Aduh Tuhan, kenapa Tuhan kok tidak menjawab? Aku sedang dalam persoalan besar dalam hidupku. Aku sedang merasa dalam keadaan tertekan dalam kehidupanku. Aku sedang merasakan satu kesempitan atau terhimpit dalam hidupku. Nah, kalau Tuhan belum menjawab juga, ya jadi bahkan lama Tuhan tidak menjawab. Kadang-kadang membuat kita menjadi apa? Hati kita susah hati, ya, menjadi tertekan dan kadang menjadi kesal. Kenapa Tuhan? Engkau tidak menjawab persoalanku ini. Dan kadang-kadang kita kemudian apa? Kemudian mulai berpikir, wah pakai pikiran kita sendiri. Sepertinya saya harus menyelesaikan masalah ini dengan cara yang seperti ini. Ya, dia pikir dengan cara dia sendiri. Ya, dan kemudian ambil jalan sendiri dan kadang ambil jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan dan masalahnya. Karena Tuhan tidak menjawab-jawab, kemudian dia tidak lagi belajar bergantung kepada Tuhan, tapi kemudian dia belajar berpikir, bergantung kepada pikirannya sendiri, atau kepada orang lain yang dianggap tahu, yang dianggap pintar,
Nah itulah kemudian bertanyanya ke situ. Jadi bukan mengandalkan Tuhan. Nah pengalaman ini pernah juga terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu lalu, ya, yaitu umat Israel. Karena itu Tuhan melihat bahwa umatnya ini seringkali di dalam kehidupannya berulang kali, ya, mereka itu sudah ditolong oleh Tuhan, tapi kemudian ketika masalah datang, mereka itu kemudian berpaling dari Tuhan. Karena itu di dalam ayat atau firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Ulangan, kita melihat bahwa Tuhan memperingatkan orang Israel supaya belajar taat dan bersyukur. Ya, belajar taat dan bersyukur. Diperingatkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan memperingatkan supaya bangsa Israel atau umatnya ini taat dan bersyukur kepada Tuhan? Dalam ayat yang ke-12 di sini dikatakan bahwa maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya. Ini seringkali diulang oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan memberi peringatan kepada orang Israel karena umat Tuhan seringkali cenderung berpaling dari Tuhan, ya. Mirip ya dengan kehidupan kita saat ini ya. Pada saat kita mengalami persoalan, terutama mengalami masalah yang berat dalam hidup kita, persoalan dalam hidup kita, ya, kesulitan atau hal-hal yang kita anggap bahwa itu adalah satu masalah yang sangat besar dalam hidup kita, ya. Kadang-kadang kita itu gundah gulana, ya. Kita bergumul dan kemudian seringkali kalau tidak ada jawaban kita cari jalan sendiri dan kemudian cenderung memberontak, ya, memberontak dari Tuhan. Nah ini yang dilakukan oleh umat Tuhan. Mereka percaya kepada Allah yang lain. Ya, karena Tuhan seolah-olah tidak menjawab. Padahal kalau Tuhan belum menjawab atau tidak menjawab, sebetulnya Tuhan punya rencana atau Tuhan punya pemikiran Dia sendiri. Bahwa Tuhan ingin mengajar umatnya untuk belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, belajar mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ada apa? Penyerahan kepada Tuhan. Tapi seringkali umat Tuhan itu tidak sanggup, tidak bertahan. Karena itu Tuhan seringkali mengingatkan. Berulang-ulang Tuhan mengingatkan. Karena apa? Kalau sampai umat Tuhan tidak belajar untuk taat dan bersyukur kepada Tuhan, akibatnya itu justru bukan untuk Tuhan, untuk diri umat Tuhan itu sendiri yang akibatnya tidak baik. Apa itu? Lama-kelamaan kalau orang tidak belajar taat dan bersyukur kepada Tuhan, hatinya itu lama-lama akan semakin mengeras, ya. Jadi keras ya hatinya itu. Kalau tidak mau belajar taat, belajar bersyukur dengan apa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Contohnya jelas di dalam Kisah Para Rasul tadi, ya. Hati orang Yahudi yang tidak mau belajar percaya kepada Tuhan Allah yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, tapi kemudian memakai jalannya sendiri, hatinya semakin keras. Buktinya apa? Ketika Paulus bertobat dan kemudian memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, hati orang Yahudi itu, yaitu yang disebut dengan ahli Taurat, ya, orang Farisi dan sebagainya, justru apa yang mereka mau buat? Mereka
punya rencana untuk membunuh Paulus. Ya kan? Hatinya mengeras. Nah itu, nah hati-hati kita juga ya. Kalau kita tidak belajar taat, kita tidak belajar bersyukur kepada Tuhan dengan semua apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kemudian berpaling kepada jalan kita sendiri atau kepada yang lain, hati kita akan semakin keras dan akhirnya kita berpaling dari Tuhan. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat sangat mematikan, istilahnya tidak baik untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk kita bisa belajar taat dan bersyukur kepada Tuhan? Tuhan sudah mengingatkan. Pertama adalah dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ini, sebagai anak-anak Tuhan ya atau sebagai umat Tuhan perlu mengingat sesungguhnya Tuhan Allah yang punya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Jadi kita harus ingat ya, sadar diri ya, ingat ya bahwa Tuhan Allah lah yang punya langit ya, bahkan langit yang di atas segala langit dan bumi dengan segala isinya ini punya Tuhan. Siapa yang menciptakan semua itu? Tuhan. Tuhan ya Allah yang sangat luar biasa. Mungkin kita pernah berpikir enggak kenapa bumi ini ada, lalu kenapa saya ini ada. Lalu semua ini kita bisa melihat ciptaan Tuhan itu ada. Itu dari mana? Pasti ada yang menciptakan. Siapa? Tuhan yang mempunyai langit di atas segala langit, bumi dan segala isinya, bahkan surga. Punya dia, ya, punya dia semuanya. Kita harus mengingat siapa itu Tuhan. Ya. Lalu yang kedua adalah kita perlu belajar mengingat bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya. Tuhan setia kepada janjinya. Kadang-kadang kita lupa ya, sehingga kadang-kadang kita ambil jalan sendiri, jalan pintas ketika kita dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan susah. Kita lupa, padahal ingat Tuhan itu setia kepada janjinya. Dan di dalam hal ini dinyatakan kepada umat Tuhan di dalam ayat yang tadi itu. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat. Sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Jadi Tuhan walaupun umatnya itu sudah berulang kali berpaling dari Tuhan, melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa kepada janjinya, kepada nenek moyang umat Israel ini. Ya, bahwa kamulah umat pilihanku. Tuhan tetap akan setia kepada janjinya. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka sejak saat kita menyatakan diri, aku percaya menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan, kita harus percaya akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan ketika kita masih ada di dunia ini, kita itu berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, penjagaan Tuhan. Tuhan setia kepada janjinya. Cuma kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk percaya akan janji Tuhan. Ya, dalam pengalaman kehidupan kita kan seperti itu. Jangankan Bapak Ibu Saudara, saya pun suka mengalami hal yang seperti itu. Ketika ada masalah datang yang terasa sangat berat, kadang-kadang dan jawaban Tuhan tidak kunjung datang, kadang-kadang terpancing. Aduh Tuhan, kapan sih doaku ini dijawab Tuhan? Kadang-kadang kita harus berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, ya, Tuhan tolong saya Tuhan. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Begitu ya. Dan kita perlu belajar untuk terus menantikan Tuhan. Ya. Belajar tetap setia juga ya akan janji Tuhan. Karena Tuhan itu pasti setia akan janjinya.
Walaupun kita kadang-kadang tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab semua itu atau memberikan pertolongannya kepada kita. Tapi kita harus belajar dari pengalaman bagaimana Tuhan senantiasa menolong kita dan memelihara kita. Yang ketiga adalah mengingat bahwa Tuhan Allah lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu, ya, ataupun dia itu bisa disuap gitu ya. Pokoknya Tuhan itu adalah Tuhan segala Tuhan. Allah segala Tuhan, ya. Allah segala Allah, ya. Yang besar dan kuat dan dahsyat. Ketika masalah datang dalam hidup kita, ingatlah, oh Tuhan, betapa besarnya Engkau Allah yang luar biasa, ya, yang dahsyat, ya, dan Allah dari segala Allah. Aku tetap mau belajar taat, ya, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau taat dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana Allah dan dari segala Allah itu membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Maksudnya di sini orang asing, orang yang di luar Tuhan pun Tuhan jaga dan pelihara, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan pasti jaga dan pelihara. Kadang kita pikir, ya Tuhan, aku tahu Tuhan jaga dan pelihara, tapi sekarang aku lagi enggak punya duit Tuhan. Gimana Tuhan? Ya kadang-kadang kita pikir, waduh, bagaimana ya? Tapi Tuhan katakan, walaupun kamu gak punya uang, belajar percaya. Tetap belajar taat, tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan betul, kita akan melihat bagaimana mujizat terjadi. Bagaimana Tuhan mengulurkan tangannya dan memberikan pertolongannya kepada kita. Ketika masalah datang dalam hidup kita, cenderung kita mengingat masalah persoalan yang ada dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kita menjadi terpuruk, kita menjadi stres, menjadi depresi. Tapi Tuhan ingatkan, ketika kamu mengalami persoalan hidup, masalah hidup dalam hidupmu, ingatlah Tuhan Allah yang besar itu. Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Allah yang besar, yang dahsyat, yang akan menunjukkan kuasanya ketika kita kepada orang-orang yang belajar taat dan percaya kepada Dia. Kemudian, yang keempat adalah kita perlu belajar mengingat bahwa Dialah pokok puji-pujian umatnya dan Dialah Allah umatnya yang telah melakukan di antara mereka perbuatan-perbuatan besar yang dahsyat yang telah mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Ya, nah ini Tuhan mengingatkan umatnya, umat Israel, kamu itu ya kalau lagi punya masalah, persoalan, ya kesulitan, belajarlah mengingat. Ketika bagaimana Tuhan itu menuntun umatnya, ya, dari Mesir ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Banyak tantangan, banyak persoalan, tapi kamu lihat kan bagaimana tuntunan Tuhan, tangan Tuhan menuntun. Ya, sehingga kamu itu bisa sampai kepada tanah perjanjian itu. Kamu belajarlah untuk mengingat ya bagaimana perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang dahsyat, ya. Nah, kadang-kadang kita juga lupa. Banyak kali Tuhan menolong kita, ya. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan. Namanya hidup ya, datang lagi pas masalah, persoalan. Lupa lagi, ya. Kadang-kadang kita terfokus kepada persoalan kita, ya. Dan akhirnya kita susah hati lagi. Nah, ketika kita sedang susah hati, ya, ingat bagaimana Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, ya, yang kita alami sendiri dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menolong, ya, itu. Kemudian yang kelima, kita harus belajar mengingat bagaimana Tuhan memberkati umat pilihannya. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Ya kan? Hanya 70 orang waktu berangkat ke Mesir. Tapi kemudian Tuhan memberkati umatnya ini secara luar biasa. Ya, bukan masalah dalam jumlah, tapi dalam masalah berkat yang lain pun
Ya, secara materi Tuhan berikan. Jadi mengingat bagaimana Tuhan memberkati kita. Ya. Tuhan sangat luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah saat ini kita sedang mengalami masalah, persoalan, tekanan dalam kehidupan kita? Dan kita lupa akan kebesaran Tuhan, akan bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Berulang kali Tuhan menolong kita, lalu kita lupa. Ya. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Ya, kita perlu belajar untuk tetap taat dan bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami saat ini dalam kehidupan kita. Taat dan bersyukur ditunjukkan dengan sifat yang seperti apa? Yang takut akan Tuhan. Yang rendah hati, mudah diajar, punya hati yang lembut. Ya, sabar di dalam penderitaan. Apakah kita sabar di dalam penderitaan? Susah memang ya, tidak semudah kita mengucapkan pakai mulut kita dan kata-kata kita. Tapi kalau kita belajar sabar di dalam penderitaan, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Ya. Orang yang belajar taat dan bersyukur, mereka itu mempunyai sifat rela untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tenang di dalam menghadapi kesulitan, tidak memberontak ya, dan tetap taat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah belajar untuk taat dan bersyukur dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah akan kebesaran Tuhan, ingatlah akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Seberat apapun yang sedang kita alami saat ini, persoalan kita, penderitaan kita, masalah kita, kesulitan kita, dan belum ada jalan keluar. Saya dan kita semua, mari kita belajar untuk taat dan tetap bersyukur. Dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Kalau Tuhan boleh mengingatkan kepada kami akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sebagai manusia seringkali mengalami kelemahan. Kami sulit untuk taat. Kami sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Ketika persoalan berat datang dalam hidup kami. Ketika masalah kesulitan ada dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dan saat ini ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami belajar tetap taat dan bersyukur dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Roh Kudus-Mu itu ada bersama dengan kami. Jika saat ini ada di antara kami yang sedang dalam kesedihan. Kami mengalami kesulitan. Kami mengalami tekanan. Kami mengalami penderitaan. Kami mengalami masalah yang tidak kunjung ada jawaban. Tuhan Yesus, biarlah kiranya pertolongan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Baik secara onsite maupun secara online. Biarlah kiranya kami belajar menantikan pertolongan Tuhan. Dan kami tetap belajar taat. Dan percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami menantikan pertolongan Tuhan. Dan melihat bagaimana Engkau membuka jalan bagi kami Tuhan. Berikan kami hati yang lembut untuk taat. Dan mensyukuri apa yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan berikan kami hikmat untuk kami tahu apa yang harus kami buat dan lakukan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.